Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha adil, menyebutkan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan. Allah maha bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah sama sekali tidak menzalimi seorang hambanya sekalipun. Keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu karena sifat pemurah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukuman yang ditimpakan kepada seorang hambanya itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hamba tersebut pantas untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan dengan kita belajar tafsir kalamnya, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya dan dijauhkan dari kemurkaan serta azabnya. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel dengan apa yang telah mereka lakukan pada saat mereka bersama dengan Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam, dan perbuatan-perbuatan mereka lainnya, supaya tidak terkesan kalau perbuatan itu dilakukan oleh semua Bani Israel. Jadi supaya tidak terkesan negatif, semua Bani Israel itu buruk, tidak ada yang beriman sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, yang ini akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengerjakan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka
pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidaklah mereka merasa takut, serta tidaklah mereka bersedih. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, "Tsumma qala ta'ala," kemudian Allah berfirman, "Hakiman bainal firaqil kitabiyah," sebagai hakim di antara kelompok-kelompok ahlul kitab. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasara, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Nanti dijelaskan oleh beliau siapa yang dimaksud dengan sabiin. Man amana billah wal yaumil akhir, siapapun mereka, maka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidaklah bersedih. Wa hadzal hukmu 'ala ahli alkitab khassah, ini adalah hukum untuk orang-orang yang diberi kitab suci khususnya. Lianna as-sabiina as-sahihu annahum min jumlati firaqin nasara, karena kata beliau yang dimaksudkan dengan sabiin, kaum sabiun, sabiin, menurut pendapat yang benar adalah mereka termasuk bagian dari kelompok Nasara, bagian dari agama Nasara, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, agama yang dianut oleh orang-orang di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada sebuah kelompok namanya Sabiun, Sabiin, ini bagian dari Nasara. Ini menurut pendapat yang benar, karena memang dalam masalah ini para ahli tafsir berselisih pendapat, khilaf siapakah yang dimaksud dengan Sabiun, dengan berbagai macam pendapat. Silahkan bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih banyak tentang Sabiun, Sabiin di kitab-kitab tafsir yang lain. Di kitab tafsir As-Sa'di dipilih salah satu saja yang menurut beliau paling benar. Siapapun mereka, terlepas dari perselisihan pendapat yang ada, secara umum kita katakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya, dan mereka tidak akan ditimpa dengan rasa takut dan tidak akan bersedih. Rasa takut yang dimaksud adalah rasa takut terhadap sesuatu yang akan mereka hadapi setelah kematian. Dan rasa sedih adalah rasa sedih ketika mereka telah meninggalkan dunia, terhadap apa yang mereka akan tinggalkan di dunia. Makanya orang yang beriman dan beramal soleh itu orang yang paling tenang hidupnya.
Jadi beliau tidak memperpanjang pembahasan perselisihan ulama tentang Sabi'un. Siapa itu Sabi'un? Karena masalahnya adalah masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya As-Sabi'un itu orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah namun tidak memiliki rasul. Makanya orang-orang Quraisy memberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang masuk Islam pada waktu itu dengan Sabi'. Sabi' qad saba'a, telah menganut paham Sabi'un, orang-orang Sabi', yang mana secara bahasa artinya yang keluar dari agama nenek moyang. Ya, karena pemahaman mayoritas orang pada waktu itu Arab jahiliyah adalah pemahaman beribadah bukan hanya kepada satu ilah. Ilah itu banyak. Boleh mengilahkan segala sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan. Makanya ada yang mengilahkan para wali, orang-orang saleh. Ada yang mengilahkan batu karena dianggap batu itu bisa membawa keberuntungan. Makanya orang Arab dulu ketika menemukan batu yang lebih baik daripada batu yang dia bawa selama ini, batu lama dibuang, batu baru yang ditemukan kok lebih apik, lebih bagus, lebih mempesona, lebih dianggap bisa membawa keberuntungan, itu yang diambil. Kalau mereka membawa batu tersebut, maka hari-hari mereka dipenuhi dengan keberuntungan, kesuksesan. Menganggap batu itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, ini namanya sudah menjadikan batu itu sebagai ilah. Itulah yang dinamakan dengan penyembahan terhadap batu, peribadatan terhadap batu. Menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah mudarat selain dari apa yang ditetapkan oleh Allah, atau Allah tidak memberikan keterangan tentang itu. Ini namanya syirik. Nah, as-sabi'un ala kulli hal, dan kita mengambil pendapat yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di di sini. Mereka adalah salah satu kelompok dari Nasara. Selesai. Maka siapapun mereka, orang-orang yang mengaku beriman, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang Sabi'un, maka siapa saja yang beriman kepada Allah dari golongan-golongan tersebut dan beriman kepada hari akhir serta beramal saleh, jadi bukan hanya sekedar beriman tapi tidak ada amalnya, maka Allah berjanji akan memberikan pahala dari sisinya, dan mereka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih, tidak akan merasa takut dengan apa yang akan mereka hadapi setelah kematian di alam barzakh, di akhirat nanti, dan tidak bersedih dengan apa yang telah mereka tinggalkan di dunia. Fa akhbarallahu al-mu'minina min hadhihi al-ummah wal yahuda wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada orang-orang beriman di antara umat ini dan kepada orang Yahud, pada orang Nasara, pada Sabi'un,
Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya yang beriman dengan rukun-rukun iman. Wa saddaqu rusulahum, dan membenarkan rasul-rasul mereka, yaitu rasul yang diutus kepada kaum tersebut. Fa inna lahum al-ajra al-'azim wal amna wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar dan rasa aman, sehingga mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih. Kalau orang sudah diberi rasa aman, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Siapa orang-orang yang mendapatkan rasa aman itu? Orang-orang yang mentauhidkan Allah. Wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yaumil akhir, adapun orang-orang yang kufur dari mereka kepada Allah, mengingkari hari akhir, mendustakan para rasul, fahuwa bididdi hadhil hal, maka mereka akan mendapatkan kebalikannya. Kalau tadi yang beriman dan beramal saleh dapat keamanan, rasa aman, maka orang-orang yang kufur fa'alaihil khawfu wal huzn, mereka akan mendapatkan rasa takut dan rasa sedih, tidak tentram hidupnya. Was-sahihu anna hadzal hukma baina hadhihi at-tawa'if min haitsu lahum la binisbati ila al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, jadi ini juga diperselisihkan oleh ulama. Yang benar bahwasanya hukum ini adalah berdasarkan internal masing-masing kelompok, bukan berdasarkan apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Maksudnya masing-masing kaum yang terdahulu itu, mereka adalah orang-orang yang beriman ketika mereka mengimani Allah dan membenarkan Rasul yang diutus untuk mereka. Ya, orang-orang Yahudi yang terdahulu sebelum masanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi mereka. Jadi min haitsu lahum, berdasarkan keimanan di masing-masing masa pada waktu itu. La binisbati ilal imani bi Muhammadin, bukan berdasarkan apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Berarti yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah orang-orang Yahud terdahulu, Nasara terdahulu, As-Sabi'in yang terdahulu. Fa inna hadha ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ini adalah pengkhabaran tentang mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha madhmun ahwalihim, dan ini adalah kandungan dari keadaan mereka. Jadi keadaan mereka orang-orang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada orang-orang yang beriman. Jangan dikira tidak ada. Dahulu orang-orang yang beriman kepada Allah juga ada.
sesuai dengan syariat masing-masing zaman pada waktu itu. Wa hadhihi tariqatul Qur'an, inilah metode Al-Qur'an. Idza waqa'a fi ba'd an-nufus 'inda siyaq al-ayat ba'd al-awham fala budda an tajid ma yuzilu dhalika al-wahm. Kalau seandainya terjadi di sebagian jiwa ketika ayat-ayat tersebut dibacakan, dibawakan, akan memunculkan sebagian sangkaan yang tidak benar, image negatif tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi karena sebelumnya adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan Bani Israel yang membangkang, kemudian yang melewati batas, yang mendustakan, yang merubah, disuruh mengatakan hittah, mereka katakan hintah, disuruh untuk membungkuk ketika masuk ke kota Palestina, mereka malah mengolok-olok jalannya pakai punggung. La haula wala quwwata illa billah. Nah, supaya tidak menimbulkan kesan seperti itu, fala budda an tajida ma yuzilu dzalikal waham, maka harus ditemukan sesuatu atau harus dimunculkan kembali sesuatu yang menghilangkan kesan negatif tersebut. Li'annahu tanzilun mimman ya'lamul asya'a qabla wujudiha, karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang diturunkan dari zat yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi ada ayat-ayat yang nantinya akan menghilangkan kesan negatif tersebut, seperti ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah. Jadi inilah letak keadilan Allah. Artinya Bani Israel yang sebelumnya diingatkan kembali perbuatan-perbuatan mereka yang negatif-negatif itu, pada hakikatnya tidak semuanya negatif di antara di kalangan Bani Israel itu, tapi ada juga di sana yang bagus, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang bersumber dari zat yang rahmatnya lebih luas, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa dzalika wallahu a'lam annahu lamma dzakara bani Israil wa dhammahum wa dzakara ma'asiyahum wa qabaihahum, dan hal itu wallahu a'lam, beliau mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, bahwasanya tatkala Allah menyebutkan tentang Bani Israel dan mencela mereka, kemudian menyebutkan maksiat-maksiat mereka dan kejelekan-kejelekan mereka, rubbama waqa'a fi ba'dhin nufus, barangkali muncul di sebagian jiwa atau hati orang-orang yang mendengar berita tersebut, annahum kullahum yashmaluhum adz-dzam, bahwasanya semuanya orang Bani Israel itu termasuk orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan negatif tadi. Jadi supaya tidak ada kesan menggeneralisir, ini bahasa kita, maka Allah sampaikan ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin.
Jadi supaya tidak dikira celaan tersebut berlaku untuk seluruh Bani Israel. Fa'arada al-bari ta'ala an yubayyina man la yalhaquhu adh-dhammu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan orang-orang yang tidak termasuk ke dalam celaan tersebut. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian yang membenarkan Rasul yang diutus kepada mereka. Fa'arada al-bari ta'ala an yubayyina man la yalhaquhu adh-dhammu minhum biwasfihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan orang-orang dari kalangan mereka Bani Israel atau orang-orang terdahulu yang tidak termasuk ke dalam celaan tersebut dengan sifatnya, yaitu sifat orang yang beriman dan beramal saleh. Itu enggak termasuk ke dalam celaan tadi. Kan sebelumnya Allah mengatakan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu, jadi Allah timpakan kehinaan, wa duribat 'alaihimudz dhillah wal maskanah, kehinaan, kemiskinan kepada orang-orang Bani Israel disebabkan karena apa? Karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi, dan itu semua disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka termasuk orang-orang melampaui batas. Nah ini kan bisa menimbulkan kesan, oh Bani Israel itu seperti itu ya, kan gitu. Nah supaya tidak disangka semuanya, maka Allah beri sesuatu yang menunjukkan kemahaadilan Allah, bahwa di sana di Bani Israel pun masih ada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Walamma kana supaya tidak menimbulkan kesan pengkhususan bahwasanya hanya mereka yang Allah maksud, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum yang umum yang berlaku bagi seluruh kelompok yang ada, bukan hanya Bani Israel. Maka disebutkanlah tadi walladzina hadu wan nasara was-sabiin liyattadhihal haqqu, supaya menjadi jelas al-haq itu seperti apa, bukan hanya pada kelompok tertentu. Kebenaran itu tidak hanya dimiliki atau dimonopoli oleh kelompok tertentu saja, apapun nama kelompoknya. Apapun nama kelompoknya. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta membenarkan Rasul yang diutus untuk mereka. Nah sekarang sejak Rasulullah SAW yang diutus, maka kebenaran itu adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ayat ini jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama. Ini buktinya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, apapun nama kelompok, agama apapun namanya, semua sama, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanyakan kepada semua agama, ini orang-orang liberal ya, tanyakan kepada semua agama, apakah mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Iya, berarti kan sama. Apakah mereka percaya dengan adanya kebangkitan? Setiap agama percaya akan masuk surga kalau yang beriman, kalau yang nggak beriman masuk neraka. Itu adalah hal-hal yang mendasar dalam setiap agama. Maka orang liberal mengatakan, makanya semua agama sama. Nah, jangan sampai ayat ini disalah gunakan untuk mendukung pemahaman pluralisme, yaitu pemahaman
bahwasanya semua agama sama. Tidak benar. Ayat ini tidak bermaksud demikian. Bukan begitu tafsirnya kawan. Tetapi makanya rujuklah kepada tafsir para ulama. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka, itulah kebenaran. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad kan diutus untuk Arab, untuk orang Arab, enggak benar. Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, diutus untuk semua makhluk, untuk semua manusia, karena beliau membenarkan ajaran para rasul terdahulu. Beliau menyempurnakan syariat para rasul terdahulu, dan para rasul terdahulu juga telah menyampaikan pada umatnya masing-masing. Suatu saat nanti akan ada rasul yang datang dalam rangka untuk menyempurnakan apa yang aku bawa sekarang. Iya. Nah, ini termaktub di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Keterangan tentang sifat-sifat Nabi yang terakhir itu. Kita umat Islam kurang objektif bagaimana lagi? Adakah satu Nabi dan satu Rasul yang kita dustakan? Tidak ada. Semua Nabi, semua Rasul kita imani. Bahkan termasuk ke dalam rukun iman, beriman kepada para Rasul yang benar-benar diutus oleh Allah kepada masing-masing kaum. Kita yakin bahwa setiap kaum itu Allah utus Rasul, menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Allah. Kalaupun ada orang yang mengaku tidak mendapatkan dakwah Rasul, nanti di hari kiamat, jadi sebelum diazab, Allah akan menguji. Allah akan menguji. Allah utus Rasul, dia akan mendakwahkan. Nah, dilihat apakah mereka menerima dakwah Rasul tersebut atau tidak. Yang menerima maka akan menjadi penghuni surga, akan bersama Rasul tersebut. Yang mendustakan, mengingkari, fannaru mathwal lahum, maka neraka adalah tempat tinggal mereka. Na'udzubillah. Jadi Allah Maha Adil, ya, tidak mengazab sebuah kaum sebelum diutus kepada mereka Rasul. Nah, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia, linnasi kaffah. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sekarang ini, maka dia tidak dianggap alladzina amanu. Mau dikatakan beriman, berimanlah dengan Rasul terakhir. Kalau ada yang mengatakan itu bukan Rasul kami, gitu ya, itu bukan Rasul kami, tinggal dibuktikan benar nggak klaim itu. Rujuk kembali kitab-kitab suci terdahulu, dan antum semua sudah tahu dan pernah melihat penjelasannya dari para pakar kitab-kitab suci terdahulu, bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan terdahulu itu menyebutkan keterangan tentang karakter sifat dari Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyattadhihal haq, supaya jelas kebenaran,
wa yazulat tawahhum wal iskal, dan hilang kesan negatif dan kerancuan. Jadi nggak rancu lagi. Fasubhana man awda'a fi kitabihi ma yubhiru uqula al-alamin. Maha suci Allah, zat yang telah meletakkan di dalam dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, sesuatu yang membuat takjub akalnya orang-orang yang berfikir. Jadi dari segi balaghah luar biasa susunan Al-Quran ini. Setelah kisah Bani Israel disebutkan oleh Allah, maka kemudian Allah umumkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kelompok apapun itu, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Tuhannya, dan tidak ada ketakutan bagi mereka, serta mereka tidak akan bersedih. Sekali lagi, ini bukan dalil bagi orang-orang yang mengusung paham pluralisme, yaitu paham penyamaan semua agama. Tidak. Jadi seakan-akan dengan bahasa kita, wahai orang-orang yang mengaku beragama, wahai orang-orang yang menamakan diri kalian dengan apapun itu, kelompok apapun itu, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau dengan bahasa yang lain, beriman dengan rukun iman, termasuk mengimani Nabi Muhammad SAW dan apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quran. Baik kalian dari golongan Yahudi, Nasara, Sabi'in, dan kalian beramal saleh, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para nabi dan rasul, serta beramal saleh, mengaplikasikan keimanan tersebut, maka itulah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dengan kalian dan kami angkat ke atas kalian bukit Tur, maka kami serukan kepada kalian, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Kemudian kalian berpaling dari yang demikian itu. Sesudah itu, maka kalaulah bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan rahmatnya, maka sungguh benar-benar kalian termasuk orang-orang yang rugi. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Thumma 'ada tabaraka wa ta'ala
yuwabbikhu bani Israil bima fa'ala salafuhum. Kemudian Allah kembali mencela Bani Israel dengan apa yang dikerjakan oleh pendahulu mereka. Faqal, Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum, dan tatkala kami mengambil perjanjian kalian, ay wadhkuru idh akhadna mitsaqakum, itu maksudnya adalah dan ingatlah. Jadi ada kata-kata adzkuru, ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian kalian, wa huwal ahdu tsaqil al muakkadu bit takhwif lahum, yaitu perjanjian yang berat dan diperkuat dengan ancaman kepada mereka, bi raf'it tur fawqahum, dengan mengangkat bukit Tur ke atas mereka. Jadi ketika mau diambil perjanjian dengan mereka Bani Israel, itu Allah angkat bukit Tur, diancam kalau tidak mau mengambil perjanjian maka akan ditimpakan kepada mereka bukit Tur. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian, minat Taurah, yaitu berupa kitab Taurah, biquwwatin, dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh, ay bijiddin wajtihadin wa sabrin ala awamirillah, yaitu dengan kesungguhan dan keseriusan serta kesabaran di dalam mentaati perintah-perintah Allah. Karena isi Taurat itu isinya adalah perintah-perintah. Wadhkuru ma fihi, dan ingat-ingatlah apa yang ada di dalamnya, ayat-ayat yang ada di dalamnya. Wadhkuru ma fihi. Bagaimana kita bisa mengingat-ingat ayat-ayat suci kalau kita tidak pernah mengulang-ulangnya? Ini isyarat di antara cara menghafal atau mengingat-ingat itu adalah dengan cara selalu dan terus mengulang-ulang sesuatu yang mau diingat. Bagaimana kita bisa mengulang kalau kita membacanya tidak bisa? Makanya penting sekali sebelum tahap menghafal, bacaannya dibenarkan terlebih dahulu, supaya yang kita ingat itu benar. Jangan ingat yang keliru. Wadhkuru ma fihi, ay ma fi kitabikum, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, maksudnya di dalam kitab kalian. Bi an tatluhu wa tata'allamuhu, yaitu dengan cara kalian baca kitab suci tersebut dan kalian pelajari. Nah, di antara salah satu kiat dalam rangka bisa menghafalkan Al-Quran dan menjaga hafalan tersebut adalah dengan mempelajari tafsirnya, mempelajari makna atau tafsir dari ayat yang sudah kita hafalkan atau yang akan kita hafalkan. Ini akan sangat membantu sekali. Oleh karenanya kajian kita ini yang rutin setiap pagi, kecuali beberapa hari tertentu, ini dalam rangka untuk mendukung dan menunjang target program studi ini, I'dad Muhafizin, yaitu mengkaji makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita hafalkan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Makna at-taqwa dasarnya itu adalah al-khauf, takut. Mudah-mudahan kalian takut azab Allah wa sakhatah, takut kepada azab Allah dan kemurkaannya. Au litakunu min ahli taqwa, atau maksudnya mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Faba'da hadha at-ta'kid al-baligh, maka setelah penguatan pengambilan perjanjian itu terjadi, tawallaitum, kalian pun berpaling,
Kalian di sini siapa? Orang Bani Israil dulu. Wa a'radtum, dan kalian enggan, berpaling untuk melaksanakan perjanjian dalam Taurah. Makanya Taurah disebut dengan perjanjian lama, ya. Al-Ahdul Qadim, istilah dalam bahasa Arabnya. Taurat itu Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Sedangkan Al-Injil Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Yang mana inti perjanjian tersebut sama. Ajaran para nabi dan rasul itu sama intinya, yaitu beribadah kepada hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana dhalika mujiban li'an yahulla bikum a'zamul 'uqubat, dan karena berpalingnya kalian tersebut, maka itu menjadi alasan pantas kalian mendapatkan hukuman yang berat. Walakin, akan tetapi, falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Akan tetapi, kalaulah bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan rahmatnya, jadi Allah masih menerima taubat dari hambanya, walaupun mereka berpaling, walaupun mereka mendustakan. Tapi ketika mereka misalnya kembali kepada jalan yang benar, beriman, nah orang-orang sekarang terlepas dari pendahulu-pendahulu mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah, tapi keturunan-keturunannya jadi orang yang baik, akan diterima. Kemungkinan orang-orang Bani Thaqif, Taif mau membantu, mau menerima dakwah. Siapa tahu? Ternyata setelah beliau datang ke sana, dan datang ke sana itu bukan hal yang mudah. Taif itu lebih tinggi daripada Mekah secara geografisnya. Taif itu dataran yang lebih tinggi. Jadi Rasulullah itu kayak mendaki gunung. Kita pernah lewat dari Taif ke Mekah atau Mekah ke Taif lewat jalan pintas istilahnya, tapi berkelok-kelok, tinggi sekali, luar biasa. Nah, Rasulullah SAW itu menempuh jalan yang tidak mudah. Tapi apa yang menjadi respon orang-orang Taif? Menolak Rasul, kemudian melemparinya dengan batu, bahkan anak-anaknya pun diikut sertakan untuk mengusik dan mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ketika ditawarkan agar malaikat penunggu gunung itu menimpakan gunung ke orang-orang Taif, beliau tidak mau. Jangan. Saya mohon dan saya berdoa kepada Allah agar keturunan-keturunan mereka nantinya menjadi keturunan yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Ma ahlama hadzal rasul. Begitu santunnya Rasul ini, begitu penyayangnya beliau terhadap umatnya, bahkan terhadap orang-orang yang menyakiti beliau. Maka pantas ketika tahun 8 Hijriah Fathu Makkah, apa yang beliau katakan kepada orang-orang yang dulu memusuhi beliau? Antumut tulaqa, kalian bebas. Subhanallah. Jadi kan Fathu Makkah itu kan perang, yang kalah perang jadi tawanan. Maka ditanyakan oleh Nabi, apa yang kalian kira akan aku kerjakan, akan aku laksanakan atas kalian? Orang-orang Quraisy mengatakan, engkau orang baik dan dari keturunan orang-orang baik. Jadi mereka itu mengharapkan belas kasihan Nabi. Maka Nabi mengatakan,
aku akan mengatakan, atau yang aku katakan adalah seperti yang saudaraku katakan, Nabi Yusuf. La tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Ini adalah hari keamanan. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, karena Abu Sufyan sudah beriman sebelum Rasul masuk ke Makkah. Barang siapa yang masuk ke masjid, dia aman, fahuwa amin. Antumut tulaqa, kalian adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Padahal mereka terakhir ketika Rasulullah mau hijrah, Rasul itu mau dibunuh. Ma ahlama hadzal rajul wa hadzal rasulul karim. Secara kemanusiaan ya, beliau itu luar biasa. Ya pantas, karena beliau adalah nabi dan rasul yang paling afdal. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena keutamaan yang Allah berikan kepada kalian dan rahmatnya, maka kalian benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Dan ingat sekali lagi, ayat ini memang untuk Bani Israel, tetapi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Artinya apa? Kalau bukan karena Allah yang menutupi aib-aib kita, maka kita nggak ada apa-apanya. Kalaulah bukan karena Allah menutupi aib-aib kita, maka kita mohon selalu kepada Allah fadlnya dan rahmatnya, anugerahnya, pahalanya, rahmatnya, ampunannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak termasuk orang-orang yang dimurkai serta dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.